Ketika An-Najjar terang-terangan memperlihatkan keimanan kepada para utusan, kaumnya menangkapnya, membelenggunya dengan rantai, dan menyalibnya di pintu gerbang kota. Ini mereka lakukan untuk memberi efek jera kepada masyarakat umum, sehingga mereka takut untuk masuk Islam. Ini untuk menghalangi mereka dari depan, belakang, dan samping, sehingga tidak bisa tersentuh dakwah. Orang-orang pada umumnya menyangka betapa menyedihkannya An-Najjar, betapa celakanya An-Najjar. Kenapa An-Najjar berani-beraninya melawan pemerintah dan keumuman masyarakat waktu itu yang biasa menyembah berhala, tetapi yang nampak dalam pandangan mata terkadang tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kaumnya menyiksanya dan An-Najjar mendekati ajalnya, Allah membuka hijab dari matanya sehingga dapat melihat surga. Lalu ada suara, "Wahai pemilik jiwa yang tenang, masuklah surga dan kau akan aman dari siksaan Allah." Di saat-saat menjelang kewafatannya itulah An-Najjar berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan." Dengan perkataannya ini, An-Najjar berharap kaumnya mengetahui apa yang menyebabkan Allah mengampuni dosanya dan memuliakannya. Tujuannya adalah agar mereka berhasrat masuk Islam. Al-Kisah, utusan itu dianiaya oleh warga negeri itu. Ketika terjadi penganiayaan itu, datanglah Habib dari penjuru kota berseru, "Hei kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Inilah gambaran petugas dakwah tentara Allah yang dijelaskan oleh Habib An-Najjar. Mereka adalah tentara ideologi, bukan tentara bayaran. Mereka berdakwah ikhlas suci hati karena Allah, bukan karena ingin mendapat honor atau bayaran. Tidak punya kepentingan pribadi dalam dakwahnya, selain karena mencari ridho ilahi. Mendengar pembelaan An-Najjar pada dua petugas dakwah tersebut, kaumnya bertanya, "Apakah engkau sudah keluar dari agama kita dan menjadi pengikut orang-orang ini?" Maka dengan lantang Habib An-Najjar menjawab, "Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un." Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Apakah yang menghalangi diriku untuk tidak mengikhlaskan penyembahan hanya kepada Tuhan yang telah menciptakan diriku semata? Tiada sekutu baginya. Kepadanya manusia akan kembali kelak di hari kemudian. Maka dia akan membalas semua amal perbuatan kalian. Jika baik, maka balasannya baik, dan jika buruk, balasannya buruk pula. Attahidu min dunihi alihatan yuridni rahmanu bidurri la tugni anni syafa'atuhum say'aw wala yukidun. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Istifham atau kata tanya dalam ayat ini adalah istifham ingkari, yang mengandung makna celaan atau kecaman. Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu tidak memiliki sesuatu apapun dalam urusan ini, karena sesungguhnya seandainya Allah menghendaki keburukan terhadap diriku, berhala-berhala ini tidak mempunyai daya upaya apapun untuk menolak dan menangkal hal tersebut. Tidak dapat pula menyelamatkan diriku dari penderitaanku ini. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Jika aku menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahanku selain dari Allah, berarti aku benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkan
dengarkanlah pengakuan keimananku. Ibnu Ishaq mengatakan, menurut berita yang sampai kepadanya dari Ibnu Abbas, Ka'ab, serta Wahab, bahwa lelaki itu berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu. Surat Yasin ayat 25, yang kalian ingkari itu. Maka dengarkanlah pengakuanku, keimananku ini. Ibnu Ishaq menurut apa yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ka'bul Ahbar dan Wahab Ibnu Munabih mengatakan bahwa tatkala lelaki itu mengucapkan pengakuannya, maka kaumnya menyerangnya beramai-ramai lalu membunuhnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat membela lelaki itu dari serangan mereka. Qatadah mengatakan bahwa kaum lelaki itu merajam lelaki itu dengan batu, sedangkan lelaki itu tiada hentinya mengucapkan doa berikut, Ya Allah, berilah kaumku petunjuk, karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Hingga akhirnya lelaki itu terjatuh dan meninggal dunia. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya. Riwayat lain menyebutkan, ketika An-Najjar terang-terangan memperlihatkan keimanan kepada para utusan, kaumnya menangkapnya, membelenggunya dengan rantai, dan menyalibnya di pintu gerbang kota. Ini mereka lakukan untuk memberi efek jera kepada masyarakat umum, sehingga mereka takut untuk masuk Islam. Ini untuk menghalangi mereka dari depan, belakang, dan samping, sehingga tidak bisa tersentuh dakwah. Orang-orang pada umumnya menyangka betapa menjadikannya An-Najjar, betapa celakanya An-Najjar. Kenapa An-Najjar berani-beraninya melawan pemerintah dan keumuman masyarakat waktu itu yang biasa menyembah berhala, tetapi yang nampak dalam pandangan mata terkadang tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kaumnya menyiksanya dan An-Najjar mendekati ajalnya, Allah membuka hijab dari matanya sehingga dapat melihat surga. Lalu ada suara, wahai pemilik jiwa yang tenang, masuklah surga dan kau akan aman dari siksaan Allah. Di saat-saat menjelang kewafatannya itulah An-Najjar berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Dengan perkataannya ini, An-Najjar berharap kaumnya mengetahui apa yang menyebabkan Allah mengampuni dosanya dan memuliakannya. Tujuannya adalah agar mereka berhasrat masuk Islam. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Habib An-Najjar awalnya sama dengan orang kota itu, yaitu menyembah Tuhan selain Allah. Tetapi dengan taubatnya dan kegigihan mempertahankan keimanannya, ia diampuni oleh Allah dan diberi balasan surga. Utuslah aku kepada kaumku, aku akan menyuruh mereka untuk memeluk Islam, kata Urwah Ibnu Mas'ud kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya aku merasa khawatir kalau mereka nanti akan membunuhmu, jawab Nabi SAW. Seandainya mereka menjumpaiku sedang tidur, mereka tidak berani membangunkanku, kata Urwah. Ternyata Urwah memang orang yang disegani di antara kaumnya. Oke, kalau begitu, pergilah, kata Nabi. Setelah diizinkan, maka berangkatlah Urwah menuju tempat berhala Lata dan Uzza. Lalu ia berkata dengan lantang, sungguh aku akan melakukan suatu hal yang akan membuatmu celaka besok pagi. Mendengar hal tersebut, orang-orang Sakif marah. Tetapi Urwah tidak gentar. Ya ma'syaral Sakif, innal Lata la Lata, wa innal Uzza la Uzza, aslimu taslamu. Ya ma'syaral Ahlab, innal Uzza la Uzza, wa innal Lata la Lata, aslimu taslamu. Hei orang-orang Sakif, sesungguhnya tiada ketinggian lagi bagi Lata dan tiada kejayaan lagi bagi Uzza. Maka masuklah kalian, niscaya masuk Islamlah kalian, niscaya kalian selamat. Hei orang-orang yang bergabung dalam persekutuan, sesungguhnya tiada kejayaan lagi bagi Uzza dan ketinggian lagi bagi Lata. Masuk Islamlah kalian, niscaya akan selamat. Urwah mengucapkan kalimat tersebut 3 kali dengan lantang. Lalu ada seorang laki-laki yang secara sembunyi membidikan anak panah ke arah Urwah hingga dia gugur. Ketika berita ini sampai kepada Nabi, beliau bersabda, hada masaluhu kamasali sahibi Yasin, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kata Nabi, Urwah ini seperti lelaki Yasin yang berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dalam kitab Ibnu Katsir. Nabi Isa kemudian mengutus pemuka orang-orang Hawariyun, Syam'un, untuk menelusuri kedua orang itu.
Namun utusan yang satu ini dilakukan dengan cara berbeda. Samun diutus dengan cara infiltrasi atau menyusup dan penetrasi dengan mengedepankan strategi politik, diplomatik, dan lebih mengedepankan akhlak yang mengundang simpatik. Samun masuk ke negeri Antiokhia dalam keadaan menyamar dan merahasiakan ketugasannya. Setelah memperoleh informasi kedua orang itu, ia mengunjungi penjara, tempat kedua orang itu ditahan. Ia berkata kepada penjaga, "Aku ingin menyedekahkan beberapa potong roti kepada penghuni penjara." Setelah diizinkan, ia menemui kedua orang itu dan bertanya tentang keadaannya. Ia berkata, "Kalian terlalu tergesa-gesa dalam berdakwah. Kenapa kalian tidak melakukannya dengan lemah lembut? Kalian tidak ubahnya seperti seorang perempuan tua yang melahirkan, padahal belum pernah mengalaminya pada masa mudanya. Ia menginginkan anaknya cepat besar dalam tempo yang singkat. Diberilah bayi itu makanan berupa roti, padahal bayi-bayi tidak tahu sama sekali bagaimana cara memakannya. Maka roti itu pun lalu ditelannya tanpa dikunyah. Tidakkah kalian tahu bahwa sifat tergesa-gesa merupakan salah satu ajaran setan, sedangkan sifat lemah lembut merupakan ajaran Ar-Rahman?" Selesai berbicara dengan keduanya, Samun keluar dari penjara. Kejadian selanjutnya, ia bergaul baik dengan penduduk Antiokhia, sehingga terjadi keakraban di antara mereka. Raja lalu memanggilnya setelah berita tentang Samun sampai kepadanya. Sang raja pun lalu akrab dan memuliakannya. Dan setelah beberapa waktu, Raja Aftahis pun mengangkatnya sebagai penasihat pribadi raja karena kebijaksanaan dan kepribadiannya yang unik. Suatu ketika, Samun bertanya kepada raja, "Wahai raja, aku dengar engkau menahan dan memukul dua orang yang mengajakmu keluar dari agamamu. Apa ajakannya? Apakah engkau menyimak ajakannya?" Sang raja menjawab, "Tidak, aku keburu marah sebelum mendengarkannya." Samun berkata lagi, "Kalau engkau berkenan, kenapa tidak memanggil kedua orang itu dan menanyakan apa ajakannya?" Kedua orang itu lalu dipanggil menghadap raja. Samun bertanya kepada mereka, "Siapa yang mengutus kalian?" Mereka menjawab, "Allah, Zat yang telah menciptakan segala sesuatu dan tidak memiliki sesuatu." Samun bertanya lagi, "Jelaskan kepada kami sifatnya." Mereka menjawab, "Ya Zat yang berbuat dan memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya." Samun bertanya lagi, "Apa buktinya kalau kalian sebagai utusannya?" Kedua utusan pun menjawab, "Apapun yang diinginkan oleh raja." Mendengarkan penjelasan tersebut, Raja Aftahis pun mendatangkan seseorang dengan penyakit aneh dan langka, yang mana tidak ada satupun dokter di kota itu yang mampu menyembuhkan penyakit tersebut. Kedua utusan itu pun melalui berkonsentrasi dan memohon kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit orang itu. Keajaiban Allah pun datang. Orang itu sembuh dan membuat semua penghuni ruangan merasa terheran-heran. Samun pun berbisik kepada raja, "Wahai raja, jika engkau meminta kepada Tuhanmu untuk melakukan sesuatu seistimewa ini, maka bagimu dan Tuhanmu adalah kemuliaan." Raja Aftahis menjawab, "Wahai Samun, tidak ada rahasia yang tersimpan antara aku dan kamu. Sungguhnya Tuhan yang kita sembah tidak bisa melihat dan mendengar, juga tidak mampu memberikan kemanfaatan." Selama ini Raja Aftahis memang belum bisa mengetahui identitas asli Samun, meskipun Samun adalah orang kepercayaannya. Setiap kali Raja Aftahis melakukan peribadatan pada berhala, Samun selalu mengikutinya. Bahkan Samun mampu lebih tenang dan bersungguh-sungguh dalam peribadatan tersebut, sehingga semua orang menyangka bahwa dia penganut setia berhala seperti yang lain. Tetapi apapun yang dilakukan Samun adalah pura-pura untuk mengelabui dan menjaga keselamatan diri. Kemudian Raja Aftahis berkata kepada kedua utusan, "Jika Tuhan kamu berdua yang kamu sembah mampu menghidupkan orang mati, maka kami akan beriman kepadanya dan mempercayai kamu berdua." Kedua utusan itu pun menjawab, "Sungguhnya Tuhan kami berkuasa atas segala sesuatu." Putri Raja Aftahis telah meninggal dunia. Kemudian Samun menyarankan kepada Raja Aftahis untuk menghidupkan putrinya melalui kedua utusan itu sebagai bukti. Raja Aftahis pun menyetujuinya dan dimulailah ritual menghidupkan orang mati tersebut. Kedua utusan tersebut pun berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah secara terang-terangan, sedangkan Samun membantu dengan berdoa secara samar-samar. Tak lama, makam putri Raja Aftahis pun terbelah dengan sendirinya. Kemudian putrinya keluar dari sana. Sang putri pun berkata, "Berpasrahlah kepada kedua orang itu, karena sesungguhnya keduanya adalah benar." Raja Aftahis pun berkata, "Wahai putriku, ceritakan bagaimana kisahmu setelah kematian." Sang putri menjawab, "Aku telah tertidur selama 7 hari. Semua amalku ditampakkan dan aku menemui bahwa diriku adalah orang kafir. Dan setelah itu aku disiksa setiap hari dalam neraka, di mana siksaan setiap orang tidak sama dengan lainnya." Sang putri melanjutkan, "Dan setelah 7 hari,
Mereka atau malaikat membawa ruhku menuju jasadku. Mereka berkata, lihatlah ke atas. Lalu aku melihat bahwa pintu-pintu langit telah dibuka dan aku melihat seseorang yang sangat tampan mengulurkan tangan untuk menolong ketiga orang itu. Raja Abtis pun bertanya, siapa tiga orang itu? Sang putri menjawab, orang ini isyarat kepada Samun dan kedua orang ini isyarat kepada kedua utusan. Sang putri pun melanjutkan, wahai ayahku, ketiga orang ini telah membawaku pulang dari kepergianku dan mengeluarkanku dari neraka. Kemudian aku membuka mataku, aku sudah berada di tempat ini. Sang putri telah menyatakan beriman kepada ketiga utusan Nabi Isa tersebut dan meminta mereka untuk mengembalikan ke alam kubur. Sang raja pun kaget, ia memandang kepada Samun. Mengetahui penyamarannya terbongkar, Samun menceritakan jati diri sebenarnya dan mengajak sang raja masuk Islam. Raja pun akhirnya menyambut ajakan itu dan diikuti pula oleh sebagian rakyatnya. Sedangkan sebagian rakyatnya tidak mau mengikutinya. Yang membangkang dan tidak menerima dakwah itu terus melakukan penyerangan kepada tiga utusan dan para pengikutnya itu. Maka Allah menurunkan siksa buat mereka yang tidak percaya dan memerangi Allah dan petugasnya. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min zundim minas sama'i wa ma kunna muzilin. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya dan kami tidak perlu menurunkannya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Dia membalas perbuatan kaum laki-laki itu sesudah Ia dibunuh mereka karena murka kepada mereka sebab mereka telah mendustakan rasul-rasulnya dan membunuh kekasihnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dia tidak menurunkan pasukan malaikat apapun untuk membinasakan mereka. Dia tidak memerlukannya untuk membinasakan mereka. Bahkan untuk menanganinya amatlah mudah baginya. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Kalau Habib An-Najjar mendapatkan surga, maka para pembunuhnya cukup dengan satu teriakan malaikat saja mereka mati semua. Oleh karena itu Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang berani menyerang bahkan menganiaya para petugasnya. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.